Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari tentang materi pelurusan rambut. Silahkan disimak ya. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian dapat memahami konsep dasar pelurusan rambut, dapat memahami macam-macam pelurusan rambut, dan nantinya kalian dapat melakukan pelurusan rambut dengan baik dan benar. Nah, pengertian pelurusan rambut. Jadi, apa sih pengertian pelurusan rambut itu? Pelurusan rambut secara umum yaitu tindakan mengubah bentuk rambut dari bentuk ekal atau keriting menjadi lurus yang dilakukan dengan menerapkan berbagai teknik sesuai dengan keinginan. Nah, tujuan dari pelurusan rambut ini yaitu membuat tampilan rambut menjadi berbeda, lalu mengikuti tren yang sedang berlaku, dan juga dapat membuat rambut menjadi lebih mudah untuk ditata dan diatur. Lalu ada prinsip dasar pelurusan rambut. Pada proses pelurusan rambut itu terjadi pematahan, pengubahan bentuk, dan penyambungan kembali ikatan disofida. Nah, masuknya krim pelurusan rambut yang ada pada obat pelurus melalui implikasi yang ada pada kutikula ke dalam korteks ini akan membuat rambut lunak dan mengembang. Selain itu, larutan tioglikolat yang kaya akan atom hidrogen di dalam krim pelurus rambut ini bila bertemu dengan atom es atau atom disulfida ini akan bereaksi saling tarik-menarik sehingga mengubah posisi ikatan disulfida. Nah, jadi prinsip dasar pelurusan rambut itu merupakan proses mengubah struktur rambut dari bentuk ekal atau keriting menjadi bentuk lurus melalui proses pematahan ikatan silang disulfida dengan ikatan hidrogen, mengubah bentuk dan menyambung kembali ikatan disulfida setelah terjadi bentuk baru pada rambut. Jadi pada saat pemasukan atau pengolesan krim pelurusan rambut itu terjadi pematahan ikatan silang disulfida. Lalu saat diberikannya netralisir dan diperlakukannya catok, itu menyambung kembali ikatan silang disulfida menjadi bentuk baru. Lalu ada sejarah pelurusan rambut. Nah, yang pertama itu pada abad ke-19, alat keriting awal ditemukan oleh penata rambut dari Prancis, yaitu Marcel Gratien, dengan menggunakan batang panas dan gigi. Namun tadi dijelaskan cara kerja alat ini. Namun alat ini menginspirasi seorang lady atau perempuan asal Skotlandia dengan menciptakan alat catok lurus yang menempelkan plat besi panjang agar panasnya tak mengenai tangan. Nah, yang kedua itu pada tahun 1950-an, teknik melurusan rambut permanen dengan bahan kimia populer di salon masyarakat Afrika Amerika. Namun sayangnya, pada tahun ini bahan kimia yang digunakan masih beresiko tinggi dan dapat merusak rambut, mencederai tangan penata rambut dan kulit kepala konsumen. Lalu pada tahun 1980-an, nah pada era ini teknik pelurusan rambut digunakan dengan bantuan papan pelurus. Pengerjaannya memakan waktu yang lama dan menghasilkan lengkungan di ujung rambut karena rambut harus ditekuk agar menempel di papan. Nah, hasilnya rambut tak terkena obat pelurus. Teknik ini juga terbilang tidak nyaman karena papan yang berat itu tergantung di kepala dalam waktu lama.
Lalu pada tahun 1997 sampai 1999, ini diperkenalkan teknik pelurusan rambut dengan jari yang dinamakan smoothing. Nah, caranya dilakukan dengan menjepit dua jari dan menarik rambut agak lurus. Nah, teknik ini sangat bergantung pada keahlian dari penata rambut itu sendiri. Nah, lalu pada tahun 2000-an, baru muncullah teknik rebonding, yaitu membangun kembali ikatan rambut silang menjadi lurus. Kemudian para produsen itu mulai berlomba menciptakan obat rebonding yang tak merusak rambut dan menciptakan hasil yang lebih alami. Nah, sebelum kita melakukan pelurusan rambut, maka dilakukan dulu diagnosis ya, seperti biasa. Nah, diagnosis ini juga bertujuan untuk mengetahui kondisi dari keadaan rambut klien yang ingin kita lakukan pelurusan rambut. Nah, apakah rambut tersebut memungkinkan untuk dilakukan proses pelurusan dan juga dapat menentukan jenis kosmetika apa yang digunakan untuk pelurusan rambut tersebut, dan dapat juga mengetahui apa yang kita tentukan, waktu yang ditentukan, dan juga perlakuan apa yang harus dilakukan dalam proses pelurusan rambut itu. Nah, dalam mendiagnosis rambut, yang pertama itu bentuk rambutnya. Nah, bentuk rambut itu terbagi menjadi 3 ya, bentuk rambut keriting atau ikal. Karena kan kita ini ingin meluruskan rambut, berarti kan rambut sebelumnya itu berbentuk ikal atau keriting gitu. Nah, bentuk rambut ikal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu bentuk rambut bergelombang atau wavy hair. Ini memiliki jenis pencampuran antara rambut lurus dan keriting. Nah, tingkat keikalannya itu kurang dari 50%. Nah, yang kedua ini ada bentuk rambut keriting ikal atau curly hair. Ini memiliki jenis pencampuran antara rambut bergelombang dan keriting. Nah, tingkat keikalannya itu mencapai 50%. Lalu ada bentuk rambut keriting keribu atau coily hair, memiliki tingkat keikalan yang sangat rapat dan memiliki volume cenderung lebat. Tingkat keikalannya lebih dari 70%. Nah, selain dari bentuk rambut, kita juga harus mengetahui tekstur rambut dari rambut klien yang akan kita lakukan pelurusan rambut. Nah, tekstur rambut itu juga terdapat menjadi 3. Yang pertama itu ada fine hair. Nah, ini tekstur rambut yang halus, biasanya memiliki diameter kecil, kondisi kutikula baik, dan daya serap baik sehingga rambut terlihat sehat. Lalu ada coarse hair. Ini tekstur rambut kasar, diameter rambutnya besar, kutikula tertutup, daya serap rendah, dan kelembapannya kurang, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses pelurusan rambut. Nah, selanjutnya ada medium hair. Ini kondisi tekstur rambutnya normal, diameter rambutnya normal, kutikula rambut tidak terbuka atau tertutup, sehingga mempunyai daya serap yang sedang. Nah, lalu yang ketiga yang harus didiagnosis juga adalah densitas rambutnya, yaitu ketebalan rambut atau jumlah banyak atau sedikitnya rambut yang ada pada kulit kepala. Nah, ini densitas juga sangat penting untuk kita ketahui ya, karena ketebalan rambut ini itu menentukan berapa banyaknya kosmetika atau obat lurus yang harus kita gunakan. Sehingga obat yang akan digunakan itu tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, selanjutnya itu ada elastisitas rambut, yaitu daya regang rambut. Nah, daya elastisitas rambut ini terjadi karena keratin yang memungkinkan rambut menjadi fleksibel dan elastis. Nah,
rambut yang baik ini akan mampu diregangkan hingga 20% dari panjang rambutnya. Jadi untuk mengecek elastisitas rambut ini, yaitu kalian bisa, mengambil satu helai rambut, lalu kalian, tarik rambut tersebut. Nah, apabila saat, diregangkan itu, eee, rambutnya itu kembali atau jadi lebih panjang 20%, itu maka rambut tersebut baik. Namun apabila rambutnya itu patah, maka rambutnya itu, kurang baik atau, rusak, gitu. Nah, lalu ada jenis pelurusan rambut berdasarkan ketahanan rambut. Nah, yang pertama itu ada pelurusan rambut sementara. Nah, pelurusan rambut sementara ini hanya mengganggu bagian kutikular rambutnya saja atau bagian paling atas dalam struktur rambut yang bersifat sementara dan akan hilang saat terkena air. Lurusan rambut ini hanya menggunakan alat bantu listrik yang disebut sebagai catok dengan temperatur suhu yang dapat diatur. Jadi untuk lurusan rambut sementara ini tidak menggunakan kosmetika yang mengandung bahan kimia. Nah, lalu ada pelurusan rambut permanen. Nah, pelurusan rambut permanen itu tindakan mengubah rambut dari keriting menjadi lurus dengan bantuan bahan kimia. Nah, pelurusan rambut dengan menggunakan kosmetik kimia ini akan menghasilkan pelurusan rambut yang mampu bertahan lama. Pelurusan rambut secara permanen berpotensi menimbulkan kerusakan rambut seperti rambut pada bagian ujung mengalami kering yang akan berujung pada kerontokan rambut. Nah, untuk itu, bila melakukan pelurusan rambut yang permanen, ini disarankan untuk melakukan perawatan rambut secara rutin agar tidak mengalami perusakan rambut. Nah, lalu ada alat bahan dan kosmetika dalam pelurusan rambut. Nah, yang pertama ini ada wasbak. Nah, wasbak ini untuk tempat mencuci rambut, troli ini untuk menaruh atau menyimpan alat-alat untuk pelurusan rambut, lalu ada hair dryer untuk mengeringkan rambut, ada alat catok ini untuk alat untuk meluruskan rambutnya, lalu ada mangkuk cat untuk menaruh obat pelurus rambut, lalu ada sisir besar menghilangkan kekusutan rambut, ada sisir kuas untuk mengoleskan obat rambut ke dalam rambut saat proses pelurusan, lalu ada sisir ekor ini untuk parting rambut, lalu ada jepit bergerigi untuk menjepit partingan rambut, lalu ada pelindung telinga untuk melindungi telinga agar tidak terkena obat pelurus rambut. Nah, untuk bahan dan kosmetikanya itu ada cap untuk melindungi pakaian klien dari obat pelurus rambut, lalu ada sarung tangan untuk melindungi tangan, lalu ada handuk untuk mengeringkan rambut, lalu ada tisu, lalu untuk kosmetikanya ada shampoo, conditioner, obat pelurus rambut yang terdiri dari step 1 dan step 2, lalu ada vitamin untuk memberi nutrisi pada rambut dan juga ada antifreeze. Nah, antifreeze ini juga untuk melindungi rambut agar rambut tidak rusak saat terkena catok yang terlalu panas. Nah, ada teknik pelurusan rambut. Teknik pelurusan rambut itu terdiri dari 3. Yang pertama itu papan, kedua smoothing, dan yang ketiga ada rebonding. Nah, yang pertama itu ada teknik papan. Teknik papan ini berlaku di era 1980-an. Teknik ini banyak diminati karena dipercaya mampu merubah rambut ikal menjadi rambut lurus. Nah, cara kerja pelurusan ini dengan menggunakan alat bantu papan sebagai alat utamanya. Nah, papan rambut ini tersedia dalam ukuran SML. Nah, kalau untuk
S itu panjangnya 8 cm, ukuran M memiliki panjang 13 cm, dan ukuran L memiliki panjang 33 cm berwarna krim muda. Nah, proses pengerjaannya hampir sama dengan pelurusan rambut biasa, namun pada teknik ini menggunakan papan untuk membentuk rambut lurus. Nah, waktu tunggu pelurusan rambut ini sekitar kurang lebih 4-5 jam. Nah, kekurangan dan kelebihan dari teknik ini yaitu menghasilkan pelurusan rambut yang lurus seperti papan. Pengerjaannya memakan waktu yang lama, menghasilkan lengkungan di ujung rambut, karena rambut harus ditekuk agar menempel di papan. Nah, dan juga teknik ini terbilang tidak nyaman, karena papan yang berat jadi tergantung di kepala dalam waktu yang lama. Nah, yang kedua ada teknik smoothing. Nah, teknik smoothing ini adalah teknik meluruskan rambut dengan bahan kimia yang prosesnya menyejajarkan kembali susunan rambut sehingga rambut tampak lebih halus, rapi, dan mudah diatur dengan cara menggunakan teknik press dengan jari. Nah, kelebihannya yaitu rambut yang diluruskan dengan cara ini akan terlihat lebih natural, hemat waktu, dan praktis. Dan juga rambut terlihat lebih sehat. Nah, smoothing ini memiliki kekurangan, yaitu bagi kulit kepala yang sensitif ini dapat menyebabkan alergi dan iritasi kulit. Lalu daya ketahanan hasil smoothing ini tidak dapat bertahan lama. Lalu keahlian tangan dan pengalaman sangat diperlukan. Jadi apabila kurang teliti dalam proses smoothing ini, maka akan menghasilkan hasil yang kurang maksimal atau rambutnya masih bergelombang atau keriting. Lalu rambut akan mengalami kerontokan dan kering pada bagian ujung-ujungnya. Jadi pada proses smoothing ini menggunakan obat pelurus rambut, lalu pengerjaannya menggunakan tangan dengan teknik press atau dengan menjepit tangan lalu menariknya ke bawah, dan tidak menggunakan alat catok. Nah, lalu yang ketiga ini ada rebonding. Nah, rebonding ini adalah teknik meluruskan rambut dengan bahan kimia yang prosesnya mengubah atau memotong ikatan kutikul dalam rambut. Nah, kelebihan dari teknik rebonding ini yaitu rambut bisa lurus lebih maksimal dan hasil pelurusannya ini lebih tahan lama. Rebonding dengan panjang rambut yang medium ini umumnya akan memakan waktu sekitar 2-3 jam. Nah, rambut yang diluruskan dengan cara rebonding ini akan terlihat lurus patah, lurus yang benar-benar ke bawah. Nah, untuk kekurangan dan kelebihannya yaitu menghasilkan rambut yang lebih maksimal, lurus yang lebih maksimal. Lalu pelurusannya juga tadi akan lebih tahan lama daripada proses smoothing. Nah, namun teknik ini memiliki kekurangan dalam penggunaan alat ion atau iron ya, atau alat pelurusan rambut ini hendaklah ekstra hati-hati dan pelaksanaannya harus sesuai dengan standar teknik produk yang digunakan sebelum melakukan pelurusan rambut. Nah, pasca rebonding ini pada bagian ujung rambut akan mengalami kering dan rontok. Karena itu harus sering dilakukan perawatan rambut. Nah, teknik rebonding ini memiliki efek samping dalam penggunaannya. Nah, yang pertama itu satu hal yang pasti terjadi yaitu adalah rambut akan kehilangan tampilan alami. Karena jika metode yang dipilih bersifat permanen, maka perubahan itu pun akan bersifat permanen. Nah, yang kedua itu senyawa kimia yang digunakan dalam proses rebonding ini dapat meninggalkan efek
permanen. Nah, metode ini bukan merupakan metode instan. Nah, oleh karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama, antara 5 sampai 6 jam. Nah, lalu pada sebagian besar, rambut akan lebih sulit untuk diatur, kering dan mudah rusak, sehingga perawatan yang dilakukan setelah rebonding ini harus lebih hati-hati karena menggunakan tadi bahan kimia. Dan juga banyak pula yang mengeluh tentang kerontokan rambut setelah metode ini. Nah, jadi jika terjadi kesalahan saat merebonding rambut, maka resikonya bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kepala. Jadi harus ekstra hati-hati. Dan juga harus melakukan diagnosa rambut uh, dengan benar sebelum melakukan proses rebonding ini. Nah, teknik dan jenis kosmetika pada pelurusan rebonding ini juga terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu rebonding basic, lalu ada retouch rebonding, color reflection on rebonding, lalu ada rebonding on bleach hair, lalu ada rebonding on color hair, lalu ada express natural rebonding. Lalu selanjutnya ada proses kerja. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang proses kerja smoothing rambut. Nah, untuk melakukan pelurusan rambut dengan teknik smoothing ini, yang pertama yaitu mempersiapkan area kerja, peralatan, linen, dan bahan kosmetika yang diperlukan. Dan kalian juga jangan lupa untuk mensterilkan semua peralatan dan linen yang akan dipakai. Nah, selanjutnya tamu atau pelanggan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. Lalu, lakukan konsultasi untuk mengetahui keinginan model, untuk mengetahui jenis pelurusan apa yang ingin dilakukan. Selanjutnya, kalian analisa atau melakukan diagnosa kondisi kulit kepala serta rambut klien. Nah, selanjutnya kalian mencuci rambut. Rambut dicuci hingga bersih, namun tanpa conditioner. Kemudian rambut dikeringkan dengan tingkat kekeringan kurang lebih 70%. Nah, lalu pilih obat pelurus sesuai dengan jenis rambut dan teknik pelurusan yang akan digunakan. Nah, karena kita ini melakukan teknik smoothing, maka pilihlah obat smoothing rambut. Lalu partai rambut menjadi 4 bagian, lalu pakaikanlah obat pelurus pada rambut selapis demi selapis sesuai petunjuk penggunaan produk dan teknik yang tepat. Untuk pada proses smoothing ini dilakukan dengan menekan rambut dengan cara menjepitkan rambut di sela jari dan tarik ke bagian bawah. Nah, setelah itu tunggu kurang lebih 30 menit, baru rambut dibilas dengan air hangat hingga bersih. Nah, dan keringkan dengan tingkat kekeringan kurang lebih 70%. Nah, selanjutnya berikan netralizer pada rambut dengan teknik yang tepat dan memenuhi keamanan pelanggan. Selanjutnya, rambut dibilas sampai bersih dari netralizer dan diberi conditioner pada seluruh batang rambut. Lalu tunggu beberapa saat dan bilas sampai bersih. Nah, selanjutnya keringkan rambut sampai kering, berikan vitamin rambut, lalu lakukan penataan. Kemudian berikan saran pada model untuk perawatan selanjutnya. Ya, apa saja yang harus dilakukan model atau klien untuk perawatan rambutnya. Dan jangan lupa juga untuk menawarkan produk yang sebaiknya dipakai serta pelayanan apa saja yang dapat dilakukan. Nah, setelah itu, kalian jangan lupa untuk membersihkan area kerja serta semua peralatan. Susun dan rapikan bahan kosmetika, alat dan bahan, serta simpan kembali.
Nah, sekian untuk, penjelasan mengenai, pelurusan rambut. Untuk pelurusan rambut teknik rebonding, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.